Shalom, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menyertai semua kami yang mengikuti acara ini, semua yang melayani, urapan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus membantu agar kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada saat pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan semata Dia boleh melayakkan kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Kita akan berdoa Bapak Ibu terlebih dahulu. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Bapak oleh karena anugerah Tuhan yang boleh melayakkan kami. Engkau memanggil kami pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Mohonlah kiranya Allah Roh Kudus mengurapi, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat kami berkumpul memuji Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Saat kami memuliakan Engkau, berkat-Mu turun atas setiap kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul sama-sama katakan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh bekerja Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Amin. Ajar kami memuliakan nama-Mu, memuliakan. Kala hati kami Tuhan, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan,
Bapak Ibu, kita puji sekali lagi. Saat kami berkumpul, Roh-Mu inilah doa kami Tuhan. Saat kami berkumpul memanggil nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, roh kami sungguh terangkat kepada Engkau. Berkatu atas kami Tuhan, berkatu atas kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, amin. Besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, 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 besar setiamu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap kami, baru setiap pagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat kami berkumpul Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami, mengurapi setiap kami. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan kasih setiamu Tuhan, selain bersyukur kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Itulah pujian kami pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi, berkat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menopang dan menguatkan kami. Engkau menghibur kami, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu selain kami bersyukur, bersyukur,
memuji menyembah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Amin. Baru setiap pagi Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, 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 besar setiamu. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pujian kami Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami. Kami siap bersorak-sorai, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang punya kerajaan, yang punya kuasa. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Dia yang mempunyai kerajaan, Dia yang mempunyai kuasa, Dia yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita bagi berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini, Kau Tuhan yang empunya. Haleluya. Kau Tuhan yang punya. Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa. Amin. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kau Tuhan, amin, yang empunya kerajaan, dan Kau Tuhan yang empunya, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan. Sekali katakan, Kau Tuhan yang punya, Kau Tuhan yang empunya, haleluya, kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan. Katakan amin, haleluya. Amin. 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 Amin.
Tuhan. Amin. Kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan. Sekali lagi Bapak Ibu, Kau Tuhan yang empunya. Kau Tuhan yang empunya kerajaan. Haleluya. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan. Katakan sama-sama, amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan sama-sama Pak Ibu. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, segala kuasa bagi Dia. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas segala pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, jemaat saja. Saat ku menyembah-Mu, itulah doa kami Tuhan pagi hari ini. Saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau bertata atas segala pujian umat-Mu. Katakan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku
ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Itulah pujian kami pagi hari ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah melayakkan kami membesarkan nama-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara bagi kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Diamkan sejenak hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi, mengaruniakan hikmat, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca buat saudara. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini anak orang Ibrani. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunnya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dengan tema di Alkitab, perikopnya berjudul Musa lahir dan diselamatkan. Pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam pemerintahan atau di dalam pengaruh daripada kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Tetapi perkembangan daripada bangsa Israel sejak mereka keluar daripada Mesir itu, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai suatu bakat dan talenta yang luar biasa. Sehingga perkembangan daripada
bangsa Israel ini begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan bagi Raja Mesir, sehingga dia mengeluarkan suatu perintah, yaitu bahwa setiap bayi laki-laki daripada orang Mesir itu harus digagalkan atau digugurkan. Tetapi semua bidan maupun yang membantu melahirkan sudah diberikan perintah itu. Tetapi para bidan itu dia mengatakan bahwa perempuan orang Ibrani atau bangsa Israel itu adalah orang-orang yang kuat, sehingga belum sempat mereka menolong, mereka sudah lahir terlebih dahulu. Sehingga akhirnya ketentuan itu dirubah. Jadi bukan pada waktu sebelum dia lahir untuk digugurkan, tetapi ketika dia sudah lahir, maka bayi laki-laki daripada bangsa Israel itu harus dibunuh. Nah, itu waktu itu terjadi kepada semua orang daripada bangsa Israel. Dan kisah ini menceritakan bahwa ada dari suku Lewi, suami istri dari suku Lewi, dia menikah kemudian dia memiliki anak yang dilahirkan pada waktu peraturan itu dimaklumatkan, ketika peraturan itu diumumkan, dijalankan, sehingga akhirnya menjadi suatu masalah, menjadi suatu persoalan. Tentunya bukan menjadi kehendak mereka untuk dapat melahirkan pada masa seperti itu, tetapi inilah yang terjadi kepada bayi itu sehingga akhirnya menjadi masalah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami satu masalah pandemi yang berkepanjangan, yang kita mulai kalau nggak salah pengaruhnya di Indonesia bulan Maret, sudah sekitar 3-4 bulan lebih kita mengalaminya. Sebetulnya juga bukan salahnya kita juga, tapi kebetulan kita berada ketika pandemi atau masalah ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar, kita hanya bisa mencegah supaya jangan terjadi perkembangan yang lebih lagi. Ini sama dengan kisah atau keadaan ketika Musa dilahirkan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka melihat bahwa bayi yang kemudian disebut sebagai Musa itu, ketika anak itu lahir, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa dia adalah seorang bayi yang cantik. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua dikatakan ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Dalam bahasa Inggris King James Version mengatakan goodly. Jadi bukan cantik, elok, rupawan, tetapi merupakan anak yang indah, bukan sekedar anak yang indah dipandang, karena kita tahu bahwa semua bayi tentu ketika dia kecil pasti indah untuk dipandang, menyenangkan tapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 20-21 dituliskan mengenai kisah ini. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 mengatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi kata-kata di dalam Keluaran yang menulis bahwa anak itu cantik, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai goodly, itu di dalam Kisah Para Rasul disebutkan sebagai anak yang elok di mata Allah. Sehingga mereka mempunyai suatu keberanian untuk menentang kepada maklumat raja atau perintah daripada raja itu. Ibrani menulis. Nah, saudara, kita melihat di sini yang pertama adalah ketika kita yakin, ketika kita memiliki iman, apa yang kita inginkan, entah itu masalah, penyelesaian masalah, entah itu kesembuhan atau apapun, yang sesuai dengan apa yang elok di pandangan mata Allah. Tentunya ketika kita beriman, ketika kita mengharapkan sesuatu, adalah kita mengharapkan yang baik, mengharapkan yang goodly, mengharapkan sesuatu yang indah. Tetapi bukan hanya indah di pandangan daripada manusia, tapi yang juga sesuai dengan indah di pandangan daripada Allah. Dan ini ayat ini menceritakan bahwa karena mereka memandang seperti yang Allah pandang, mereka memiliki suatu ketetapan untuk percaya, mereka yakin sehingga mereka memelihara anak ini
dengan melanggar peraturan daripada raja sampai 3 bulan lamanya. Tapi karena anak ini laki yang kuat, sehingga tangisannya juga begitu kuat, sehingga mereka hanya bisa menyembunyikan sampai usia anak ini 3 bulan. Karena tangisannya begitu keras dan membahayakan. Akhirnya mereka membuat keranjang dari daun pandan yang kering, kemudian mereka menyulamnya, kemudian mereka melapisinya dengan ter, kemudian mereka membuat lapisan-lapisan yang lain, kemudian mereka melarungkannya di teberau. Teberau itu adalah bagian samping daripada sungai yang banyak ilalangnya, sehingga arusnya tidak terlalu kencang, arusnya mengalir tetapi tidak terlalu deras. Dan itu dikatakan bahwa bayi itu akhirnya setelah 3 bulan mereka dilarung di tempat itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita bisa narik pelajaran yang pertama adalah ketika kita memiliki iman terhadap sesuatu yang baik, baik di pandangan daripada Allah, maka kita harus yakin, kita harus dapat melakukan semua itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nomor 1 adalah bagaimana kehendak Allah terjadi kepada persoalan yang sedang kita alami. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah daripada pandemi ini. Bukan hanya terjadi di Surabaya saja, bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia merasakan. Dan saya yakin bahwa semua orang dengan agama apapun, mereka berdoa agar masalah ini cepat berlalu. Semua gereja, semua tempat-tempat ibadah menyelenggarakan suatu kebaktian supaya masalah ini segera dapat lewat, segera dapat berlalu. Tapi kenapa masalah ini tidak segera berlalu? Karena adanya kehendak daripada Tuhan. Walaupun kita melihat sesuatu yang tidak baik, walaupun akibatnya kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tetapi ini adalah apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, supaya kita melihat bahwa apa yang elok di pandangan mata Allah itu belum tentu elok di hadapan mata manusia. Apa yang baik di hadapan daripada mata manusia tidak selalu baik di hadapan Allah. Tetapi apa yang kita alami pada saat ini itu mungkin elok di hadapan Tuhan. Maka Tuhan membiarkan, Tuhan tidak berdiam diri, tapi Tuhan membiarkan untuk waktu yang sekian lama supaya ada maksud dan tujuan yang indah. Pelajaran kedua yang kita dapat tarik di dalam kisah ini, di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan bahwa kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi ketika masalah ini terjadi bagi keluarga Musa, kemudian dengan keberanian, dengan ketetapan hati, dengan iman percaya mereka melarung bayi Musa itu di atas sungai. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, kakaknya perempuan atau Miriam itu berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi masalah yang mereka hadapi ini tidak mereka biarkan begitu saja, tapi mereka menaruh satu perhatian. Mereka tetap, dalam bahasa Inggrisnya adalah keep in watch. Mereka tetap berjaga-jaga. Nah, ini pelajaran yang kedua yang harus kita tarik dari kisah ini adalah ketika masalah sedang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan saja kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, walaupun mungkin keadaannya tidak baik, walaupun keadaannya mungkin tidak menyenangkan, walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti kita alami pada saat ini. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan memandang elok, Tuhan memandang sesuatu yang indah, banyak sekali orang yang bertobat, banyak sekali orang yang kembali datang sama Tuhan, banyak sekali orang yang kemudian yang tersesat kembali mereka bertobat dan datang kepada Allah. Ini adalah merupakan sesuatu yang elok di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita pelajari bahwa seperti kakak daripada Musa yang kemudian kita kenal dengan bernama Maryam, dia berdiri agak jauh untuk melihat dan memperhatikan apa yang akan terjadi dengan dia, dengan Musa ini. Yang kedua, pelajaran kita tarik adalah bagaimana kita tetap berjaga-jaga. Ketika masalah itu masih belum selesai, kita harus dengan sabar tetap berjaga-jaga dan berdoa. Markus pasal 13 ayat yang ke-33 mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa ini adalah waktunya, saatnya akhir zaman, di mana Tuhan Yesus akan datang. Tapi seorang hamba Tuhan lain mengatakan enggak, ini belum. Kenapa? Karena justru saat ini saatnya di mana orang yang banyak bertobat, banyak orang yang terjaga kemudian lari berbalik kepada Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan tidak satu orang pun yang dapat mengerti, tidak satu orang pun yang dapat mengetahui kapan itu akan terjadi. Maka dikatakan di dalam Markus 13 ayat 33, hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya itu akan tiba. Bahkan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di dalam Matius pasal 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit banyak tentu saudara juga mengamati bahwa jumlah paparan daripada COVID ini adalah begitu banyak, begitu cepat. Surabaya termasuk juga sempat menjadi nomor 1 di Indonesia dan sekarang menjadi nomor 2. Kenapa itu tidak bisa dicegah? Salah satunya adalah karena ketidakdisiplinan dari masyarakat. Susah sekali untuk mau pakai masker, susah sekali untuk mau menjaga jarak, sulit sekali untuk mau mencuci tangan. Ada protokol-protokol kesehatan yang dilakukan, tapi sulit sekali. Mereka menganggap, apalagi ketika sudah dikatakan sekarang ini zaman new normal, ada kata-kata normal di situ, dianggapnya sudah kembali normal seperti sedia kala. Padahal masih ada satu persoalan yang harus kita hadapi. Ada satu kedisiplinan di mana kita harus selalu berjaga-jaga. Ada begitu bahaya yang mengintai di sekitar kita, tetapi tidak ada orang yang berjaga-jaga, atau lemah atau sedikit sekali orang yang mau untuk berjaga-jaga. Dan biarlah kiranya ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan ketika masalah yang sedang kita alami, bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi ketika kita menantikan jawaban Tuhan, kita mau seperti Miriam itu, melakukan dengan tetap berjaga-jaga, melakukan keep in watch, menjaga jarak, tetapi tetap memperhatikan apa yang akan terjadi dengan bayi itu. Yang ketiga, di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inak penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Jadi ketika bayi Musa itu dilarung, kemudian kakaknya memperhatikan dari jauh apa yang akan terjadi. Ya, tentu kita juga ketika kita ada masalah, kita mungkin memperhatikan dengan rasa khawatir apa yang akan terjadi. Kemudian dampaknya, impactnya itu menjadi tambah baik atau tambah menakutkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita boleh memperhatikan, tetapi kita berjaga-jaga. Karena kita tahu bahwa semua Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan punya maksud yang baik. Menganggap seperti bayi ini adalah goodly, elok di hadapan mata Allah. Dan ketika kita menanti-nantikan bukan dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas, tapi kita menanti-nantikan berjaga-jaga dengan berdoa. Yang ketiga yang menarik saudara, ketika bayi itu dilarung, kemudian bayi itu menangis, putri Firaun kebetulan dia mau mandi di sungai itu dan dia menyuruh kepada dayang-dayangnya, kepada pembantunya untuk mengambil bayi itu. Dan dia katakan pasti ini bayi daripada orang Ibrani. Kemudian dia lihat ketika bayi itu menangis, hatinya menjadi terenyuh, hatinya penuh dengan kasih sayang. Nah, kemudian Miriam yang dari tadi melihat dari jauh, dia memperhatikan, dia berjaga-jaga. Kemudian dia memberanikan diri mengambil langkah. Dia memberanikan diri untuk mengambil sikap. Lalu kemudian dia menghampiri putri Firaun itu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beraninya Miriam ini. Dia datang kepada putri Firaun, dia datang kepada putri raja yang pada waktu itu diperintahkan bahwa semua anak laki-laki harus dibunuh. Jadi ini seperti ada peribahasa di dalam bahasa Jawa itu, ulo marani gepu. Dia ada tahu di situ ada bahaya, dia malah menghampiri bahaya ini. Sungguh sangat luar biasa beraninya
daripada Miriam itu. Dia berani melangkah. Tapi kenapa? Karena dari awal dia punya suatu persepsi. Dia punya satu mindset bahwa ini adalah elok, bukan sekedar elok di pandangan manusia, tapi elok di hadapan Allah. Kemudian selama dia menanti jawaban, menanti kesempatan itu, dia selalu berjaga-jaga, dia selalu berdoa. Dan ketika kesempatan itu tiba, ayat 7 mengatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu, Miriam, kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bayi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Kisah selanjutnya mengatakan, baik, kalau gitu kamu panggil saja inang pengasuh atau babysitter yang bisa menyusui bayi ini sampai dia besar, dan semua biaya, ya, istilahnya itu uang susu untuk menyusukan daripada bayi ini saya yang akan tanggung. Wah, saudara, ini luar biasa. Jadi masalah yang begitu besar dalam tempo yang singkat, karena keberanian daripada Miriam ini, karena tindakan, karena usaha daripada Miriam, karena kegiatan, karena tindakan daripada Miriam ini, semuanya menjadi berbalik. Saudara bisa bayangkan bayi yang seharusnya mati ini, kemudian diasuh oleh ibunya sendiri, disusui oleh ibunya sendiri, yaitu ibunya Maryam, dan kemudian seluruh biaya membesarkan anak ini diberi oleh raja yang seharusnya membunuh anak ini. Jadi suasana yang tidak terpikirkan, suasana yang tidak terbayangkan, tapi ini adalah betul-betul nyata terjadi. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Atau di dalam ayat 22, di dalam Yakobus 2 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bahkan di ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Miriam atau keluarga daripada Musa bukan hanya sekedar beriman bahwa masalah ini adalah baik karena juga baik di hadapan pandangan Allah. Bukan hanya dia berjaga-jaga dan terus saja dia berdoa, tapi dia juga melakukan satu tindakan yang akhirnya karena tindakan itu mendatangkan suatu keuntungan yang besar. Kita harus betul-betul beriman. Kita harus betul-betul berdoa, tetapi kita juga harus berdoa. Kita harus keep in doing. Kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana tahunya Pak dengan kehendak Allah? Ya ketika kita berjaga-jaga, ketika kita berdoa, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Saudara tahu yang artinya metamorfosa? Ketika seekor ulat kecil, dia berubah menjadi kepompong. Kemudian satu saat dia menjadi kupu-kupu yang indah. Dia terbang di pekarangan, di kebun, dari satu bunga kepada bunga yang lain. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kupu-kupu itu dulu adalah ulat yang menjijikan, ulat yang mengerikan, atau melalui proses ketika ulat itu menjadi kepompong, yang hidup di dalam satu kegelapan, yang hidup di dalam sepertinya tidak ada pertumbuhan, yang hidup sepertinya di dalam sesuatu gua yang tidak ada perkembangan. Tetapi 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menganggap bahwa sekarang adalah masalah yang begitu besar yang kita alami pada saat ini, dan kita boleh mengatakan enggak ada bagus-bagusnya sama sekali terhadap COVID ini. Enggak ada indah-indahnya, enggak ada elok-eloknya sama sekali yang terjadi. Betul, saat ini ketika kita merasakan, ketika kita dituntut satu kesabaran, ketika kita merasa suatu penderitaan terhadap pengaruh yang sedang kita alami tidak baik. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan menganggap baik kondisi ini, ada suatu rencana yang indah di balik daripada persoalan kita alami. Dikatakan oleh di dalam 2 Timotius 4 ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal.
kuasai, bahwa kita percaya, iman percaya kita bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah pada waktunya. Ketika kita menanti seperti seekor ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, dia tinggal di dalam kegelapan daripada kepompong, dia menderita. Dan ayat ini mengatakan sabarlah menderita. Tetapi bukan hanya menanti maupun menunggu, kita harus berani melangkah. Kita harus berani melakukan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bukan serahkanlah tugas pelayananmu, bukan ditunda tugas pelayananmu, tapi tunaikan tugas pelayananmu. Kita harus melakukan, kita harus bergerak, kita harus bekerja, kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin situasinya saat ini masih belum menyenangkan, walaupun mungkin situasi saat ini kita gelap, gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi percaya bahwa segala yang dianggap indah oleh Tuhan, segala yang dianggap elok di hadapan Tuhan, dan kita imani menjadi sesuatu yang indah. Biarlah kiranya ini boleh menjadi suatu pelajaran di dalam kehidupan kita, dan melalui renungan singkat pada pagi hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara yang tidak mungkin sekalipun, sesuatu yang bertentangan, bahkan perkara-perkara yang tidak kita duga, tidak kita harapkan, tidak pernah kita bayangkan akan terjadi oleh karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Untuk itu tetaplah percaya bahwa apa yang sedang kita alami pada saat ini adalah merupakan satu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Tetap bersabar, berjaga-jaga, tetap berdoa. Bahkan harus kita lebih rajin, lebih giat lagi dalam kegiatan ibadah-ibadah rohani kita. Dan tetap berusaha untuk melakukan semua. Jangan kemudian kita diam, kemudian kita berhenti daripada segala kegiatan yang ada. Tetap lakukan. Kalau saudara melayani, lebih giat lagi di dalam melayani. Kalau saudara iring kepada Tuhan, lebih giat lagi iring kepada Tuhan. Walaupun mungkin seperti saat ini kita menerima atau berkegiatan di rumah. Tetapi jangan menjadi kita menjadi lemah. Walaupun kualitasnya mungkin sepertinya berkurang karena kita menerimanya atau kita lakukan di rumah. Tapi percaya bahwa Tuhan akan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita bisa melewati masalah ini, ketika kita bisa melewati kesulitan ini, ketika kita bisa mampu untuk melampaui apa yang sedang kita alami sebagai suatu penderitaan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ulat menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang sedap dilihat oleh orang. Masalah dialami bukan hanya orang Kristen saja, dialami oleh semua orang Kristen. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah, sebagai orang Kristen kita menyikapi masalah yang terjadi, itulah yang akan dilihat oleh orang-orang. Dan orang-orang akan melihat kenapa dia bisa melakukan itu, karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita selalu sukacita, membuat Roh Kudus yang membuat kita selalu semangat untuk melakukan segala perkara demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih dalam waktu yang singkat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Musa lahir dan diselamatkan. Sebagai Musa dilahirkan di dalam suatu kondisi, di dalam suatu situasi yang begitu menyulitkan, bahkan begitu menakutkan, bahkan mengancam nyawa. Biarlah kiranya ketika kami ada pada saat ini, kami tidak milih untuk hidup di dalam zaman seperti ini. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, ketika kami sedang giat-giatnya melayani, ketika kami sedang giat-giatnya bekerja, ketika kami dapat melakukan segala sesuatu, tiba-tiba kami harus mengalami hal yang tidak enak seperti ini. Kami tetap belajar melalui kisah ini, bahwa kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memandang seluruh masalah itu menjadi sesuatu kebaikan. Ada sesuatu yang indah akan terjadi pada waktunya. Ajar kami untuk selalu menanti dengan kesabaran penuh proses-proses yang kami alami. Walaupun mungkin makin hari sepertinya bukan sesuatu progres yang kami lihat, tetapi merupakan sesuatu yang penurunan, sesuatu yang berkurang. Kami tetap percaya, kami tetap berjaga-jaga bahwa kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak akan tinggal diam, kami boleh tetap berusaha. Kalau kami diizinkan untuk melayani, kami dipercaya untuk melayani, kami akan tetap lebih giat lagi di dalam melayani. Kalau kami diberi kesempatan untuk
beribadah, walaupun mungkin di rumah, walaupun mungkin tidak seperti biasanya, namun kami tetap akan makin rajin, boleh makin tetap setia iring kepada Tuhan. Kami tahu ketika Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, ketika kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami, apa yang buruk sekalipun, apa yang tidak pernah kami duga, apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan akan ubah menjadi sesuatu yang baik, menjadi satu yang indah, dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati untuk setiap daripada jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja berkuasa, lebih menjelaskan lagi, memberikan pencerahan di dalam kehidupannya, dan memimpin di dalam hari-harinya, sehingga mereka mampu untuk bertahan. Kami percaya nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan melalui sikap, melalui keputusan apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dapat berdiri di tempat saudara melihat tayangan ini, dan kita mau angkat tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.